Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Fathia Azhara dari kelas 5 CPGMI. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keterampilan bahasa. Silakan disimak ya. Oke, materi yang pertama yaitu ada keterampilan menyimak. Nah, yang pertama itu ada pengertian menyimak. Nah, ada pengertian menyimak menurut para ahli nih. Yang pertama itu, menurut Henry Guntur Taiwan, menyimak ini merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Nah, kemudian yang kedua ini ada menurut Anderson. Nah, menyimak sebagai proses besar mendengarkan, mengenak dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Kemudian yang ketiga ini ada menurut Russell. Menyimak ini bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa menyimak ini merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, kemudian menginterpretasi, menilai, mencerna, dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan atau pesan yang diterima melalui proses pendengaran dengan penuh pemahaman untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Oke, selanjutnya itu ada tahap-tahap menyimak menurut Paigan. Nah, yang pertama ini ada isolasi. Pada tahap ini penyimak mencatat aspek individual kata lisan dan memisah-misah bunyi, ide, fakta, organisasi khusus, terus begitu pula dengan stimulus lainnya. Nah, yang kedua ini ada identifikasi. Nah, stimulus tertentu dapat dikenal maka suatu makna atau identitas diberikan kepada setiap butir yang bebas. Nah, yang ketiga ini ada integrasi. Integrasi ini memadukan sesuatu yang didengar dengan informasi lain yang telah kita simpan di dalam otak. Kemudian yang keempat itu ada inspeksi. Nah, pada tahap ini informasi yang telah diterima bertolak belakang dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah dimiliki mengenai hal tersebut. Nah, kemudian ada tahap interpretasi. Nah, pada tahap ini secara aktif mengevaluasi sesuatu yang didengar dan menelusuri dari mana datangnya hal tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada interpolasi. Selama tidak ada pesan yang membawa makna dalam memberi informasi, tanggung jawab untuk menyediakan serta memberikan data-data dan ide penunjang dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman untuk mengisi serta memenuhi butir pesan yang didengar. Nah, yang pertama ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ini merupakan kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran yang tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru gitu. Yang kedua itu ada menyimak intensif. Nah, menyimak intensif ini merupakan menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Nah, tujuan menyimak secara umum yaitu untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Kemudian ada proses menyimak. Yang pertama itu ketika kita menyimak pastinya kita akan mendengar. Nah, setelah kita mendengar, kita akan memahami isi dari apa yang telah kita simak. Kemudian kita akan menginterpretasikannya. Setelah itu kita akan mengevaluasi dari yang kita simak. Setelah itu tahap yang terakhir itu ada menanggapi dari bacaan apa yang kita simak gitu. Oke, mungkin materi pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi berikutnya ya. Oke, materi selanjutnya yaitu ada menyimak. Nah, menyimak ini merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, kemudian apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian ada suasana menyimak nih. Yang pertama itu ada suasana defensif, artinya suasana yang dimanipulasi dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat.
Kemudian yang kedua ini ada suasana suportif. Nah, kalau suasana suportif ini merupakan suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menjunjung yang timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemberian. Kemudian terdapat juga kendala-kendala dalam menyimak. Yang pertama itu ada keegosentrisan, kemudian ada keengganan untuk terlibat, kemudian ada keinginan untuk menghindari pertanyaan, kemudian ada puas terhadap penampilan eksternal gitu. Ketakutan dan perubahan. Selanjutnya ada pertimbangan yang prematur. Terus ada kebingungan semantik. Selanjutnya ada perilaku menyimak. Dalam perilaku menyimak itu ada perilaku jeleknya juga. Yang pertama itu tidak mau menerima keanehan sama bicara, kemudian tidak mau memperbaiki sikap, tidak mau memperbaiki lingkungan, tidak dapat menahan diri. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak, seperti faktor fisik, faktor psikologis, faktor sikap, kemudian faktor pengalaman. Kemudian ada juga faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor peranan dalam masyarakat, dan yang terakhir itu faktor lingkungan. Nah, mungkin itu pemaparan dari materi yang kedua. Kita beralih ke materi selanjutnya. Materi ketiga yaitu ada macam-macam situasi pelibat dalam menyimak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagaimana dalam pengklasifikasiannya bahwa menyimak ini disebutkan sebagai intrapersonal listening atau menyimak antar pribadi, di mana sumber suara yang disimak dapat pula berasal dari luar diri si penyimak. Nah, kalau dalam tata kurikulum, keterampilan menyimak berbahasa itu mencakup 4 kegiatan yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, serta keterampilan menulis, dan keterampilan membaca, di mana keempat keterampilan tersebut menjadi implementasi pada pembelajaran bahasa Indonesia dan menjadi salah satu pandangan dari kurikulum 2013 gitu. Unjuk ini merupakan suatu penjelasan tentang sesuatu yang harus diikuti untuk bisa mengerjakan sesuatu atau sebagai salah satu bahan pertimbangan gitu. Nah, kalau keterangan itu uraian untuk memperjelas sesuatu sehingga seseorang bisa mendapat pemahaman yang lebih optimal dari informasi yang ada gitu. Kalau pengumuman ini merupakan suatu pemberitahuan baik melalui lisan maupun tulisan. Nah, yang ketiga ini ada percakapan dan diskusi. Nah, kalau percakapan ini kegiatan paling umum di antara berbagai bentuk komunikasi lisan yang jelas gitu. Kemudian yang kedua ini ada diskusi. Nah, kalau diskusi ini pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi emang biasanya kalau diskusi ini berkelompok gitu. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Tiga ini ada radio. Nah, kita kan hidup di zaman modernisasi seperti sekarang ini, menuntut kegiatan menyimak yang lebih meningkat. Pada masa kini tidak sedikit orang-orang memiliki macam-macam alat elektronik, gitu ya. Nah, terus segala jenis menyimak yang telah kita kemukakan pada pembahasan sebelumnya, kita dituntut dalam berbagai ragam situasi menyimak. Nah, selanjutnya itu ada ragam situasi yang seperti menyimak sekunder, menyimak sosial, atau menyimak kontroversial, dan menyimak apresiasi. Meningkatkan daya simak. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan daya simak? Menyimak kita bisa dengan menyimak, kemudian kita mengulang materi yang diberikan, kemudian kita bisa menyimak, kemudian kita menjawab pertanyaan dari tujuan menyimak kita, dan yang terakhir itu kita bisa menyimak secara interaktif. Nah, ada yang namanya duolog dan dialog gitu. Nah, kalau duolog ini situasi kelompok 2 orang atau kelompok kecil di mana masing-masing memperoleh giliran berbicara, tapi tidak seorang pun yang menyimak. Itu namanya duolog. Sedangkan kalau dialog ini melibatkan penyimakan pada orang lain, seperti halnya pada diri sendiri gitu. Nah, dalam dialog ini dibutuhkan keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak yang tinggi. Oke, ada juga nih yang faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama ada kondisi fisik, kemudian ada faktor psikologis, kemudian ada faktor pengalaman juga, dan yang terakhir ada faktor sikap gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam materi ketiga ini. Kita lanjut ke materi berikutnya.
materi yang keempat ini yaitu ada keterampilan berbicara. Nah, terdapat beberapa pengertian keterampilan berbicara nih menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Haryadi dan Zamzami. Dia mengatakan bahwa berbicara ini pada hakikatnya suatu proses berkomunikasi sebab di dalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Kemudian yang kedua yaitu ada menurut Burhan Nugiantoro. Nah, menurut Burhan Nugiantoro, berbicara merupakan aktivitas berbahasa kedua yang manusia lakukan dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengar. Nah, berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengungkapkan dan akhirnya terampil dalam berbicara. Nah, yang terakhir ini ada menurut Taigan. Nah, berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi, artikulasi satu kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta ide-ide. Jadi ada beberapa tujuan dari berbicara, yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, ide, gagasan, dan pendapat gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Kemudian kita juga bisa menghibur orang lain dengan berbicara. Nah, selanjutnya ada berbicara sebagai keterampilan. Yang pertama ini ada hubungan keterampilan berbicara dengan menyimak. Nah, berbicara dan menyimak ini kan merupakan kegiatan komunikasi suara yang berlangsung serta merupakan komunikasi tatap muka atau face to face communication gitu. Selanjutnya itu ada hubungan keterampilan berbicara dengan membaca. Nah, kemampuan umum berbahasa lisan mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang beraneka ragam, penggunaan kalimat yang lengkap, kemudian pendengaran yang tepat, dan kemampuan menghubungkan kejadian-kejadian dalam urutan yang logis. Itu akan sangat berpengaruh pada pembelajaran membaca gitu. Dalam berbicara, kita juga memerlukan tahap-tahap dalam berbicara. Nah, menurut Kaplan, yang pertama itu ada tangisan yang dimulai dari kelahiran. Jadi ketika bayi baru lahir itu nggak mungkin ya langsung ngomong, pasti dia nangis dulu gitu. Kemudian yang kedua, suara-suara lain dan mendengkur yang dimulai pada akhir bulan pertama setelah bayi lahir. Nah, kemudian ada ocehan-ocehan yang dimulai pada pertengahan tahun pertama. Suara yang telah dipolakan pada usia menjelang 1 tahun. Nah, jadi setelah 1 tahun bayi itu lahir, mulai tuh ada suara-suara yang kata-kata yang dikeluarkan dari bayi tersebut. Revalansi berbicara seperti pelafalan, intonasi, pemilihan kata, struktur kata dan kalimat, terus sistematika pembicara, terus isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan yang terakhir itu penampilan. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang bisa kita perhatikan ketika kita berbicara dengan orang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari materi keempat. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Yang pertama ini ada hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Tarigan, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Hubungan berbicara dengan membaca. Nah, hubungan berbicara dengan membaca ini menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh sang penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, tujuan hubungan bicara dengan membaca ini untuk meningkatkan performansi, memberikan kesadaran linguistik, serta meningkatkan kosakata juga itu. Nah, kemudian ada hubungan berbicara dengan menulis. Apa sih hubungannya? Nah, berbicara dan menulis ini merupakan aktivitas atau kegiatan berbahasa yang bersifat produktif karena mampu menghasilkan sesuatu. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dalam berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis itu merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis yang mengedepankan ide-ide berpikir yang dituangkan dalam bentuk tulis. Nah, mungkin ini penjelasan dari materi kelima. Kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada aktivitas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Berbicara di depan umum. Nah, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Artinya, melalui kemampuan berbicara, seseorang itu dapat menyampaikan pengalaman, pikiran, gagasan, ide kreatif, dan pendapatnya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik, benar,
Berbicara pada dasarnya merupakan usaha menyampaikan pesan atau memberi informasi kepada orang lain. Nah, yang pertama ini ada berbicara formal. Berbicara formal ini kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Berbicara non formal. Nah, biasanya kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, kadang-kadang berlangsung secara spontan. Ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembicara, yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Nah, faktor internal meliputi faktor fisik maupun non-fisik, yaitu ada kepribadian atau karisma, ada karakteristik dan temperamen, kemudian ada bakat atau talenta, kemudian ada tingkat intelijensi, dan yang terakhir itu ada kreativitas gitu. Nah, selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, lingkungan, serta pergaulan. Mungkin itu materi ke-6 yang dapat disampaikan. Kita berlanjut ke materi berikutnya ya. Materi selanjutnya yaitu ada keterampilan bahasa. Yang pertama, ada langkah-langkah dalam berbicara. Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan berbahasa itu terdiri dari 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam berbicara ini kita juga memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu memilih tema pembicaraan yang tepat dan menarik, kemudian mengumpulkan bahan atau materi pembicaraan, kemudian yang terakhir menyusun kerangka kerja atau draftnya. Penggunaan bahasa secara lisan dapat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung yaitu ada pelafalan, intonasi, pilihan kata, kemudian ada struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, serta penampilan, gerak atau gerak beri, terus sebagai penguasaan diri juga. Kemudian ada pengertian retorika. Nah, retorika ini berasal dari bahasa Inggris, retorik, dan bersumber dari perkataan Latin atau retorika yang berarti ilmu bicara. Nah, pengertian retorika secara sempit ini hanya mengenai bicara, sedangkan secara luasnya tentang penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Retorika ini juga terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada monologika, yang kedua ada dialogika, yang ketiga ada pembinaan teknik bicara, kemudian ada pengertian aksentuasi. Nah, aksentuasi ini merupakan sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tapi maknanya itu berbeda. Nah, aksentuasi ini memerlukan perasaan yang tepat ketika digunakan. Penekanan kata atau suku kata yang tidak pada tempatnya itu dapat menimbulkan kesalah pengertian. Seperti itu. Nah, fungsi dari aksentuasi ini untuk menonjolkan kata-kata tertentu karena dianggap penting dan diharapkan. Fungsi dari aksentuasi ini untuk menonjolkan kata-kata tertentu karena dianggap penting dan diharapkan pendengar memberikan perhatian yang lebih pada kata tersebut gitu. Inilah materi yang dapat dipaparkan pada. Nah, inilah materi ke-7 yang dapat saya sampaikan. Kita akan beralih ke materi berikutnya ya. Ya, materi berikutnya yaitu ada keterampilan membaca. Nah, pertama ada pengertian dari membaca. Menurut Burns, membaca ini adalah hal vital dalam masyarakat terpelajar karena membaca adalah awal dari aktivitas belajar seseorang dan proses dalam membaca buku itu sangat penting bagi seorang anak di kehidupan yang akan mendatang. Kemudian ada tujuan membaca. Nah, pada dasarnya tujuan membaca ini memberi pengetahuan dan keterampilan pada siswa dalam memperkenalkan teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Kemudian ada membaca sebagai suatu keterampilan. Nah, kemampuan membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengubah simbol-simbol tertulis menjadi bunyi dan bunyi yang bermakna. Siswa akan dianggap mampu menguasai keterampilan membaca jika siswa dapat membaca dengan lancar dan cepat. Selain membaca dengan lancar, siswa juga dapat membaca untuk menyampaikan informasi dan memahaminya dengan benar. Kemudian ada juga perilaku menyimak. Perilaku menyimak menurut Hairudin yaitu proses membaca melibatkan kegiatan fisik dan mental.
Aspek lain dalam membaca yaitu ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Mengembangkan keterampilan dalam membaca. Mengembangkan keterampilan membaca ini terdapat 3 istilah dalam membaca yang sering digunakan, yaitu ada recording, decoding, dan listening. Ada tahap-tahap pengembangan membaca. Nah, terdapat 4 tahap dalam berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, terdapat 4 tahap dalam berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, untuk dua tahap pertama berkaitan dengan lisan, dan 2 tahap terakhir berkaitan dengan tulisan. Dan juga 2 tahap utama dalam membaca. Yang pertama ini adalah tahap pemula. Nah, tahap pemula ini merupakan tahap yang mengubah manusia dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Nah, kemudian yang kedua ada tahap lanjut. Tahap lanjut ini merupakan tahap di mana prosesnya bukan fokus pada kaitan antara huruf dengan bunyi, tetapi pada makna yang terkandung dalam bacaan. Nah, mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk materi ke-8 ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Nah, kalau membaca nyaring ini merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca nyaring ini suatu keterampilan membaca yang kompleks, rumit, dan banyak seluk-beluknya, yaitu kegiatan menyuarakan tulisan dari pembaca yang melibatkan penglihatan, ingatan, pendengaran, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot-otot manusia yang bertujuan untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Kemudian ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati merupakan membaca yang tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, tanpa memahami bahan bacaan yang dibaca. Nah, secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Nah, menurut Tarigan yang dikutip dari buku Keterampilan Membaca karangan Dalman, dalam membaca senyap, pembaca hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Nah, keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati antara lain yaitu membaca tanpa bersuara, tanpa berpikir, bergerak, tanpa ada desis apapun. Kemudian yang kedua, membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. Yang ketiga, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang keempat, tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuknya. Kemudian ada jenis keterampilan membaca, yaitu ada membaca ekstensif. Menurut pandangan Sakdia, membaca ekstensif ini merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas. Bahan bacaan yang digunakan juga bermacam-macam, dan waktu yang digunakan itu sangat cepat dan singkat. Tujuan dari membaca ini yaitu sekedar memahami isi yang penting dari bahan bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat gitu. Nah, membaca ekstensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Selanjutnya yaitu membaca intensif. Membaca intensif ini merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama, yaitu hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahasa yang ada untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Menurut Saktia, mengutip pendapat Brooke yang menyatakan bahwa membaca intensif ini merupakan studi seksama, telaah, teliti, serta pemahaman terinci terhadap suatu bacaan. Yang termasuk membaca intensif ini adalah membaca pemahaman. Membaca intensif ini meliputi membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. Selanjutnya, manfaat dari membaca nyaring yaitu untuk membantu perkembangan otak lebih optimal, kemudian bisa memotivasi anak dalam membaca, dan bisa mendengar serta melatih anak untuk membaca. Kalau manfaat membaca dalam hati itu agar kita lebih fokus dan agar materi yang ada itu lebih mudah masuk ke dalam otak dan tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Karena kegiatan membaca dalam hati ini bukan kegiatan yang instan. Dampak positifnya terhadap sikap pembaca yang positif bisa dirasakan bila dilakukan secara berkala dan konsisten. Mungkin itulah materi ke-9 yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke materi materi yang ke-10 ini ada membaca telaah isi dan telaah bahasa. Yang pertama ada membaca teliti.
Nah, membaca teliti merupakan suatu cara dan sebuah upaya untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya dari suatu bahan bacaan. Nah, dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu pemahaman akan arti, pemahaman interpretasi, dan pemahaman kritis. Kemudian ada membaca pemahaman. Kemudian ada aspek penting dalam membaca pemahaman, yaitu ada keterampilan yang bersifat mekanis, pengenalan huruf, pengenalan unsur kata, dan pengenalan hubungan pola ejaan serta bunyi. Nah, keterampilan yang bersifat pemahaman seperti memahami pengertian sederhana. Kemudian tujuan dari membaca pemahaman ini, yang pertama untuk mendapatkan fakta, terus untuk memperoleh ide utama, terus untuk untuk membandingkan. Gimana sih? Tujuan membaca pemahaman ini, yang pertama untuk mendapatkan fakta, untuk memperoleh ide utama, untuk mengetahui urutan organisasi cerita, terus untuk membandingkan, serta untuk menyimpulkan gitu. Membaca kritis. Nah, membaca kritis ini merupakan suatu teknik dan kemampuan membaca teks yang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang ditulis oleh penulis, tetapi juga menilai dan mengevaluasi terhadap isi yang ditulis oleh penulisnya. Nah, dapat kita lihat ya contoh dari sebuah teks bacaan. Selanjutnya ini ada membaca ide. Nah, membaca ide ini berasal dari kamus KBBI, yaitu dari kata ide yang berarti rancangan yang tersusun, gagasan, dan cita-cita. Membaca ide ini juga diartikan sebagai kemampuan keterampilan membaca yang bertujuan untuk memperoleh ide pokok, gagasan, dan cita-cita dari teks bacaan. Kemudian ada hubungan membaca ide dengan membaca lainnya. Yang pertama ini ada hubungan dengan membaca teliti. Kemudian yang kedua itu ada hubungan dengan membaca pemahaman. Kemudian yang ketiga ini ada hubungan dengan membaca kritis. Adapun manfaat dari kegiatan membaca ide, yaitu yang pertama mencapai tujuan membaca dan mendapatkan pengetahuan dari sebuah bacaan secara optimal. Kemudian meningkatkan cara berbahasa bagi pembaca. Kemudian menghemat waktu dan tenaga dalam kegiatan membaca. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pembaca dalam menemukan gagasan secara cepat dan tepat. Yaitu ada membaca bahasa, yaitu membaca dengan memperbanyak pembendaharaan kata yang dipelajari untuk memahami kata-kata asing dalam bacaan. Tujuan utama pada membaca bahasa ini yaitu memperbesar daya kata, mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Selanjutnya yaitu ada membaca sastra. Nah, membaca sastra ini yaitu membaca yang membutuhkan kemampuan pembaca untuk memahami bahasa dan sastra untuk memiliki rasa intuisi dalam karya sastranya. Mungkin itulah materi ke-10 yang dapat saya jelaskan. Kita beralih ke materi berikutnya ya. Oke, materi berikutnya yaitu ada menulis. Nah, menurut KBBI, menulis ini merupakan membuat huruf atau angka dan sebagainya dengan pena atau pensil, kapur dan sebagainya. Adapun arti lain dari menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Nah, menulis menurut Taigan merupakan kegiatan mengartikulasikan secara tertulis berbagai macam gagasan, ide, pikiran, atau argumen. Nah, menulis juga merupakan suatu aktivitas komunikasi yang berupa tulisan yang disampaikan kepada pihak lain. Nah, fungsi menulis menurut Rusyana yaitu yang pertama ada berdasarkan kegunaan. Bisa melukiskan, bisa memberi petunjuk, bisa memerintahkan, bisa mengingat, bisa mengurai respondensi. Kemudian fungsi menulis berdasarkan perannya yaitu ada penataan, pengawetan, penciptaan, dan penyampaian. Selanjutnya, apa sih tujuan dari menulis? Nah, tujuan dari menulis ini untuk memberi informasi atau keterangan kepada pembaca, untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan, untuk menyenangkan pembaca dan ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu, serta mengekspresikan perasaan dan emosi. Kemudian ada ragam tulisan. Ragam tulisan ini dapat didasarkan pada isi tulisan. Isi tulisan itu mempengaruhi jenis informasi, pengorganisasian dan tata sajian tulisan. Kalau menurut Keraf, ragam tulisan ini didasarkan pada tujuan umum. Berdasarkan hal tersebut, menulis dapat dibedakan menjadi 5, yaitu deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Selain itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam kegiatan tulis menulis. Yang pertama itu penentuan pikiran utama, kemudian yang kedua pembentukan paragraf, yang ketiga penulisan kalimat, dan yang keempat penggunaan tanda baca. Mungkin itulah beberapa
Mungkin itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai menulis. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, pada materi ini kita akan membahas mengenai tulisan bernada akrab, penerangan, penjelasan, terus mendebat, dan mengkritik. Yang pertama ada tulisan bernada akrab. Kemudian ada bentuk tulisan bernada akrab, yaitu ada buku atau catatan harian jurnal, ada cerita yang bersifat autobiografis, ada lelucon yang bersifat autobiografis, ada esai pribadi, kemudian ada tulisan pribadi yang dapat berbentuk buku harian, kemudian ada catatan harian atau jurnal, kemudian ada cerita yang tidak resmi, kemudian ada surat dan puisi. Nah, terdapat ciri-ciri tulisan bernada akrab. Yang pertama itu bahasa yang alamiah, biasa, wajar, dan sederhana. Kemudian ada ujaran yang normal, biasa dengan kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ini ada tulisan bernada penerangan. Nah, tulisan bernada penerangan ini adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek, sasaran atau maksud gitu. Tulisan bernada penerangan adalah mengajak pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek, adegan, kegiatan, orang, atau suasana hati yang telah dialami sang penulis. Kemudian ciri-ciri dari tulisan bernada penerangan ini yaitu gaya dalam pemberian pribadinya harus menarik, terus kalimat-kalimat pembuka yang tegas, dramatik, menggugah rasa ingin tahu, memancing perdebatan, kontroversial, sama dapat menarik minat si pembaca. Nah, bentuk tulisan bernada penerangan ini yaitu ada pemberian faktual dan pemberian pribadi. Bentuk tulisan bernada penerangan ini ada perbedaan antara pemberian faktual dan pemberian pribadi. Kalau pemberian faktual ini bertujuan untuk menyajikan informasi, bentuk pendekatannya itu berupa objektif dan tidak memihak. Daya tariknya itu pengertian, nadanya dan tidak terbelit-belit, cakupannya lengkap, bahasanya sederhana dan jelas. Sedangkan kalau pemberian pribadi bertujuan untuk menyajikan pesan, pendekatannya subjektif, daya tariknya perasaan, nadanya emosional, cakupannya itu selektif, bahasanya kaya dan sugestif gitu. Kemudian ada tulisan bernada penjelasan. Tulisan yang bernada penjelasan biasanya disebut dengan tulisan penyikapan. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa hampir semua yang kita tulis dapat diklasifikasikan sebagai tulisan informatif. Nah, tulisan yang bernada memberi penerangan. Di samping itu ada beberapa di antara keduanya tulisan penyikiran berbeda dari tulisan penerangan karena tujuannya tidak sekedar menceritakan, melukiskan, menggambarkan ataupun meyakinkan. Kemudian ada ciri-ciri tulisan bernada penjelasan. Yang pertama, seorang penulis harus menyesuaikan tulisan dengan si pembaca. Kemudian menarik minat pembaca, menyatakan tesis, memilih nada, dan terakhir menentukan sudut pandang. Nah, terdapat bentuk-bentuk tulisan bernada penjelasan seperti klasifikasi, definisi, analisis, sama tulisan opini. Yang keempat ini ada tulisan bernada mendebat. Tulisan bernada mendebat, bila seseorang menggunakan nada mendebat, maka hasilnya adalah tulisan yang bersifat meyakinkan seperti persuasif dan persuasif logis. Paragraf persuasif itu merupakan tulisan yang dapat menarik perhatian pembaca, yang dapat menarik minat, dan dapat meyakinkan mereka bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang amat penting gitu. Selanjutnya ciri-ciri dari tulisan bernada mendebat yaitu tulisan mendebat harus jelas dan tertib. Kemudian tulisan mendebat harus hidup dan bersemangat, tulisan mendebat beralasan kuat, dan tulisan mendebat harus bersifat dramatik. Bentuk tulisan bernada mendebat ini yaitu tulisan yang meyakinkan dan persuasi logis gitu. Kemudian ada tulisan bernada mengkritik. Kemudian ada ciri-ciri tulisan bernada mengkritik. Yang pertama itu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga memberi saran perbaikan. Dan yang terakhir itu bertujuan menjembatani pemahaman pembaca, apresian dengan karya sastra yang bersangkutan. Nah, bentuk tulisan bernada mengkritik ini bentuknya lebih ditekankan unsur kritiknya setelah dijelaskan terlebih dahulu agar pemahaman dapat memahami tulisan. Karena lebih mengutamakan unsur kritik tersebut. Kadang jenis tulisan ini menyaru dengan bentuk kolom. Oke, mungkin itulah beberapa materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Thanks for watching. Dah.